Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sudah dengarkah teman-teman pengakuan polos Presiden Jokowi bahwa beliau pusing selama 2 minggu terakhir gara-gara sepak bola? Begini, dalam sambutannya di acara silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN beberapa hari lalu, Pak Jokowi bilang beliau pusing gara-gara Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, padahal dari tahap mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah hingga pada akhirnya terpilih dan sampai pada titik tinggal beberapa bulan acara diadakan, prosesnya panjang dan tidak mudah. Kemudian tiba-tiba acara dibatalkan FIFA karena situasi terkini dianggap kurang kondusif. Untuk lengkapnya silakan simak video ini. Tapi yang urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan 1, 2, 3, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobby sana, lobby sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir 3 negara dan kita dipilih. Kita menyiapkan 3 tahun. Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani garansi country house garansi, di situ sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan. Ada setidaknya 3 hal yang bisa kita tangkap dari video tersebut. Pertama, Presiden Jokowi mengatakan beliau pusing dalam 2 minggu terakhir gara-gara dibatalkannya Piala Dunia U20 di Indonesia. Kedua, Presiden Jokowi mengatakan bahwa untuk terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia harus menghadapi proses dan persaingan ketat dari negara kompetitor yang juga ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ketiga, persiapan pemerintah Indonesia dalam menyambut pagelaran olahraga kelas dunia ini juga nggak main-main. Tambahan sedikit, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Bang Sandiaga Uno mengestimasi kerugian pariwisata nasional akibat dibatalkannya salah satu event olahraga terbesar di dunia ini adalah senilai 3,7 triliun rupiah. Tapi bukan hitung-hitungan kerugian tadi yang membuat saya tertarik untuk membahas ini, melainkan santernya anggapan bahwa Presiden Jokowi telah dipermalukan oleh partainya sendiri akibat dari pembatalan Piala Dunia U20 ini. Ya, kita bisa percaya, bisa tidak. Tapi yang jelas diyakini bahwa pembatalan diselenggarakannya Piala Dunia U20 oleh FIFA dikarenakan penolakan beberapa kepala daerah provinsi tuan rumah, terutama yang berasal dari PDIP, akan kehadiran timnas Israel di daerah mereka. Kepala daerah yang saya maksud adalah Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Pak Iwayan Koster. Maka nggak berlebihan apabila banyak orang percaya bahwa Presiden Jokowi merasa telah dipermalukan oleh partainya sendiri yaitu PDIP. Dikutip dari kantor berita fifa.co.id, pakar politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Pak Ujang Komarudin, menilai bahwa pembatalan diselenggarakannya Piala Dunia U20 di Indonesia tentu mencoreng pemerintahan RI di bawah Presiden Jokowi. Dan pihak yang paling keras menentang kedatangan timnas Israel, sesuatu yang dipercayai sebagai penyebab utama dibatalkannya Piala Dunia U20 di Indonesia, adalah partai Pak Jokowi sendiri, PDIP,
melalui Pak Iwayan Koster dan Pak Ganjar Pranowo. Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto membela penolakan timnas Israel oleh Pak Ganjar dan Pak Wayan Koster. Buat saya, Pak Hasto dalam kesempatan tersebut memberi kesan bahwa sikap Pak Ganjar dan Pak Wayan Koster adalah sikap partai. Ini dia yang perlu kita garis bawahi. Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia sehari sebelum pembatalan oleh FIFA sudah mengatakan agar kita tidak mencampur adukan politik dengan sepak bola. Ada apa ini? Apakah Pak Jokowi sudah ditinggalkan oleh partainya sendiri? Bagaimana rasanya menjadi Pak Jokowi yang sudah berupaya bertahun-tahun lamanya mengupayakan agar Piala Dunia U20 ini diadakan di Indonesia, kemudian gagal, salah satunya karena penolakan Pak Ganjar Pranowo, baca pres yang sangat akrab dengan Pak Jokowi. Baca pres yang disebut banyak pihak didukung oleh Pak Jokowi. Baca pres yang menurut banyak survei, elektabilitasnya naik ketika tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi juga naik. Suatu fenomena yang menggambarkan tingginya korelasi politik antara kedua tokoh. Singkatnya, Pak Ganjar selama ini didukung oleh para pendukung Pak Jokowi kebanyakan. Ia dianggap sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan dari Pak Jokowi. Bahkan kabar terakhir dalam acara silaturahmi PAN ini ya, acara di mana Pak Jokowi bilang pusing selama 2 minggu, Pak Jokowi berkumpul dengan tokoh-tokoh Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan tokoh-tokoh Koalisi Indonesia Raya atau KIR. Di sana para ketua umum partai-partai yang tergabung dalam KIB dan KIR seperti Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Zul berkumpul dan mereka tampak intim sekali. Pak Prabowo bahkan dalam kesempatan tersebut mengklaim dengan sangat yakin kepada wartawan bahwa kami adalah orangnya Jokowi. Nah, menariknya di sana nggak ada perwakilan dari PDIP, partainya Pak Jokowi sendiri. Teman-teman, saya nggak mau terlalu membahas dinamika internal PDIP. Saya juga nggak tertarik membangun narasi agitatif untuk Pak Ganjar. Tokoh yang hingga saat ini masih saya dukung untuk menjadi Presiden RI 2024-2029. Saya hanya khawatir Pak Jokowi kini merasa ditinggal sendirian menjelang berakhirnya masa jabatan beliau sebagai Presiden RI. Ada yang mengatakan kepada saya, nanti ketika APBN 2024 disahkan, besar kemungkinan Presiden Jokowi menjadi lemah secara politik akibat sudah ditinggalkan oleh pendukung-pendukungnya saat ini. Teman-teman, apakah dugaan-dugaan tadi itu benar? Cuman waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal, mentor politik saya mengajarkan orang baik kalah bukan karena orang jahat lebih kuat. Orang baik kalah karena ia sendiri, sementara yang lain telah meninggalkannya. Jangan biarkan Pak Jokowi sendiri. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.